Dia miskin, tidak tampan, dan sama sekali tidak memiliki garis keturunan yang dibanggakan. Di dunia yang memuja rupa dan harta, keberadaannya nyaris tak dianggap. Dia selalu ditolak dan dicemooh setiap kali mencoba melamar wanita. Namun, sejarah mencatat sebuah peristiwa yang luar biasa mengharukan. Saat ia gugur, manusia paling mulia di muka bumi turun langsung ke liang lahat, menadah jasadnya dengan kedua tangan beliau yang mulia dan menjadikannya sebagai bagian dari keluarga. Inilah kisah Julaibib, sang sahabat yang dihina oleh seluruh dunia, namun dirangkul mesra oleh penduduk langit. Di lorong-lorong pasar Madinah yang sibuk, kehidupan berjalan dengan penuh warna dan semarak. Para pedagang yang kaya raya dan pemuda-pemuda dari kaum Ansar yang gagah rupawan berlalu lalang dengan penuh percaya diri. Namun di sudut jalan itu berdirilah Julaibib. Nama Julaibib sendiri bermakna kerdil atau kecil, sebuah cerminan dari bagaimana masyarakat melihatnya. Ia berjalan menunduk, melewati kerumunan orang yang seolah tak sudi melihat keberadaannya. Tidak ada yang pernah menyapanya, tidak ada yang mengundangnya untuk makan bersama, apalagi menawarkan jalinan persahabatan sejati kepadanya. Kehidupan sehari-hari Julaibib adalah cerminan dari kritik sosial yang amat tajam tentang bagaimana manusia seringkali menilai sesamanya murni dari kacamata materi. Ia tidak memiliki rumah atau atap untuk sekadar berteduh dari terik matahari. Ia tidak memiliki keluarga yang melindunginya, dan tak jarang malam-malam panjangnya dihabiskan dengan tidur beralaskan pasir keras dan berselimutkan angin gurun yang sangat menusuk tulang. Pakaiannya lusuh, penuh debu, dan bertambal di sana-sini. Standar masyarakat Madinah sebelum Islam datang sangatlah keras terhadap mereka yang bernasib sepertinya. Standar kehormatan di Jazirah Arab pada masa itu sangat bergantung pada kemegahan kabilah dan kesempurnaan rupa fisik. Seseorang hanya akan dihormati jika ia lahir dari suku yang kuat, memiliki unta-unta merah yang mahal, atau diberkahi dengan wajah yang memikat hati. Julaibib menyadari bahwa ia tidak memiliki satupun dari syarat-syarat duniawi tersebut. Setiap kali ia mencoba memberanikan diri untuk mengutarakan niat mulianya melamar seorang wanita, pintu-pintu rumah warga selalu tertutup rapat di depan wajahnya. Penolakan demi penolakan yang menyakitkan telah menjadi makanan sehari-harinya. Luka di hati Julaibib mungkin tidak akan pernah terlihat oleh mata manusia biasa. Ketika ia melihat keluarga-keluarga yang berkumpul dengan penuh kehangatan, atau melihat pemuda-pemuda seusianya merayakan pesta pernikahan mereka dengan penuh sukacita, ia hanya bisa menepi dan mengamati dalam diam. Dunia seakan telah memberikan vonis mati bahwa kebahagiaan semacam itu tidak akan pernah menjadi miliknya. Namun yang mengagumkan, ia tidak pernah membenci takdirnya. Ia justru selalu membasuh kesedihannya dengan terus mendekatkan diri kepada penciptanya. Disinilah letak revolusi sosial paling indah yang dibawa oleh ajaran Islam ke tengah masyarakat gurun pasir. Di saat semua mata meremehkan dan merendahkannya, ada sosok utusan Allah yang selalu memperhatikannya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus. Beliau sangat memahami penderitaan batin Julaibib. Penilaian beliau tidak pernah jatuh pada jubah usang yang dikenakan Julaibib, melainkan pada ketakwaan dan kebersihan hati yang bersinar terang di dalam dada pemuda malang tersebut. Perhatian ini mulai mengubah pandangan penduduk Madinah. Hingga pada suatu hari yang tak terlupakan, pemimpin umat Islam saat itu mengambil sebuah langkah yang mengejutkan seluruh penduduk Madinah. Beliau secara langsung memanggil Julaibib dan menanyakan alasannya belum juga menikah. Ketika Julaibib mengungkapkan keputusasaannya karena yakin tidak ada satupun keluarga yang mau menerima pria miskin dan buruk rupa sepertinya, sang utusan Allah justru menenangkannya. Beliau berjanji bahwa beliau sendirilah yang akan turun tangan mencarikan jodoh terbaik untuk Julaibib, menghancurkan sekat-sekat status sosial di kota itu. Sesuai janjinya, sang utusan Allah mendatangi rumah salah satu pemimpin kaum Ansor yang terpandang, yang memiliki seorang putri yang terkenal sangat cantik jelita. Beliau menyampaikan niat untuk meminang putri keluarga tersebut.
Awalnya, sang ayah sangat kegirangan, mengira pinangan itu adalah untuk sang pemimpin umat sendiri. Namun, ketika dijelaskan bahwa lamaran itu sesungguhnya adalah untuk Julaibib, suasana seketika berubah tegang. Sang ayah terdiam pucat, dan sang ibu memberikan penolakan keras karena merasa Julaibib sama sekali tidak sepadan untuk putri mereka yang berharga. Perdebatan yang cukup sengit terjadi di dalam rumah tangga bangsawan Ansar tersebut. Sang ibu menangis dan tak bisa membayangkan putrinya yang secantik bidadari harus hidup menderita bersama pria yang paling tidak dianggap di seluruh kota. Ini merupakan ujian keimanan yang sangat berat bagi keluarga itu. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit, menjaga kebanggaan duniawi keluarga atau taat sepenuhnya pada keputusan utusan Tuhan. Tepat pada saat keraguan menyelimuti hati kedua orang tua itu, terdengarlah pergerakan dari balik tirai tempat sang putri berada. Dengan penuh keyakinan dan ketakwaan, sang putri melangkah keluar dan menegaskan kepada orang tuanya bahwa ia sama sekali tidak akan menolak permintaan utusan Allah tersebut. Ia menyatakan dengan tegas bahwa jika utusan Allah telah meridhoi pemuda miskin itu untuknya, maka ia pun dengan ikhlas menerimanya sepenuh hati. Ia percaya bahwa Tuhan tidak mungkin menyia-nyiakan jalan hidupnya. Pernyataan luar biasa ini mengguncang jiwa kedua orang tuanya, membuktikan bahwa kecantikan sang putri tidak hanya ada pada fisiknya, melainkan pada ketundukan mutlaknya kepada agama. Namun, kebahagiaan pernikahan yang baru saja hendak mereka rajut harus tertunda. Tiba-tiba saja, panggilan untuk membela agama dan mempertahankan kota berkumandang dengan nyaring. Sebuah peperangan besar menanti di depan mata, menuntut pengorbanan jiwa dan raga dari seluruh kaum muslimin. Julaibib yang baru saja mengecap manisnya penerimaan, penghargaan sosial, dan cinta sejati ternyata tidak ragu sedikit pun. Baginya, kecintaan kepada Sang Pencipta jauh melampaui segala kenikmatan dunia yang baru saja ia peroleh. Di medan pertempuran yang sangat brutal itu, debu berterbangan hingga menutupi matahari, dan dentingan pedang menyayat telinga memecah udara gurun. Julaibib, meskipun terlahir dengan postur tubuh yang kecil, lemah, dan tidak memiliki latar belakang sebagai seorang kesatria besar, hari itu bertarung layaknya seekor singa yang mengamuk hebat. Ia menerjang lebatnya barisan musuh tanpa ada rasa takut sedikit pun. Ia tahu dunia tak pernah berpihak padanya, sehingga kini ia mempertaruhkan seluruh jiwa raganya untuk mencari tempat terbaik di sisi Tuhan. Pertempuran akhirnya usai, dan kaum muslimin berhasil meraih kemenangan. Langit perlahan berubah warna menjadi kemerahan saat hari beranjak senja. Pemimpin kaum muslimin mulai berkeliling memeriksa keadaan pasukannya dan menanyakan siapa saja sahabat yang telah gugur. Orang-orang mulai menyebutkan nama kerabat, bangsawan, dan pahlawan besar yang syahid. Namun, di tengah hiruk-pikuk pendataan itu, tidak ada satupun orang yang teringat untuk menyebut nama Julaibib. Menyadari hal itu, sang pemimpin dengan suara bergetar segera memerintahkan para sahabat untuk menyisir medan demi mencari Julaibib. Perintah tersebut segera menggerakkan para sahabat. Mereka menyisir sisa-sisa medan perang, membalikkan tubuh demi tubuh yang berlumuran debu dan darah. Hingga akhirnya mereka tiba pada sebuah pemandangan yang seketika menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Jasad Julaibib ditemukan terbaring kaku. Namun yang membuat semua orang meneteskan air mata adalah kenyataan bahwa di sekeliling tubuh kecilnya terdapat 7 jasad prajurit musuh yang telah berhasil ia kalahkan seorang diri, sebelum akhirnya ia pun menemui ajalnya. Tubuhnya penuh luka, namun wajahnya menyiratkan kedamaian abadi. Pemimpin umat Islam itu melangkah mendekati jasad pemuda yang seumur hidupnya diabaikan dunia tersebut. Beliau turun menadah tubuh Julaibib, lalu menjadikannya bersandar dengan penuh kelembutan di atas kedua lengan beliau. Dengan mata berkaca-kaca, beliau menegaskan di hadapan semua orang bahwa Julaibib adalah bagian dari diri beliau, dan beliau adalah bagian dari Julaibib. Pria yang miskin dan tak bernasab itu kini diklaim sebagai anggota keluarga oleh utusan Tuhan sendiri. Lengan paling mulia di dunia telah menjadi ranjang terakhirnya, mengingatkan kita bahwa rupa dan harta hancur lebur di bawah timbangan ketakwaan.